Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, selamat sore, selamat malam. Hari ini Kamis 12 Januari 2023. Yang mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah Bible Studi yang diawali dengan menaikkan pujian penyembahan. Haleluya. Angkat pujian, ku perlu kau Tuhan.
sesembahan layakkan kami ada di hadirat-Mu, layakkan kami naikkan pujian, layakkan kami memuji memuliakan
kami sampaikan bagi umat-Mu, itulah isi hati yang akan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu, singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu, dan kiranya sore hari menjadi sore yang penuh berkat bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan jalannya pemberitaan firman pada sore malam hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ya, kita yang sudah berpuluh tahun menjadi orang percaya, kita harus memahami panggilan kita sebagai orang percaya, ya. Jadi Bapak Ibu saudara dan saya harus memahami panggilan kita sebagai orang percaya. Keadaan kita sekarang ini harus kita syukuri, ya. Kita syukuri, ya. Memang mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami banyak problem, banyak masalah. Tetapi sepanjang Bapak Ibu saudara tekun beribadah, setia dalam mencari Tuhan lewat pergumulan doa, percayalah Bapak Ibu saudara bahwa keadaan Bapak Ibu saudara saat ini adalah yang terbaik bagi kita, ya. Percayalah, keadaan kita saat ini itu baik bagi kita, ya. Memang mungkin masalah persoalan hidup ini selalu menerpa diri kita, ya. Tetapi itulah pergumulan hidup orang percaya. Kalau Bapak Ibu saudara menjadi orang percaya yang setia dalam ibadah, ya, setia dalam ibadah, bahkan ibadah tengah minggu seperti saat ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu saudara adalah orang-orang yang serius untuk mau mengerti kehendak Tuhan, ya. Orang-orang yang serius untuk ikut ambil bagian dalam ibadah tengah minggu Bible Study ini adalah orang-orang yang dia ada serius untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Dia berjuang bagaimana dia mengerti kehendak Tuhan, ya. Memang seperti yang saya katakan, mungkin ada di antara kita yang saat ini diizinkan Tuhan dalam keadaan yang tidak nyaman, ya, dengan ketekunan kita, kesetiaan kita, ya. Tetapi tetap, ya, Tuhan izinkan kita untuk masuk dalam keadaan yang tidak nyaman, atau mungkin kita sedang dalam pergumulan yang berat, ya. Tetapi ini jangan mengganggu fokus hidup kita, fokus kita untuk mengabdi bagi Tuhan. Jadi kita tetap fokus, ya, kita akan menggenapi panggilan kita untuk kita mengabdi bagi Tuhan, ya. Karena apapun kesulitan kita saat ini, apapun pergumulan hidup kita saat ini, pasti saatnya nanti akan berlalu, ya. Dan pasti Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk melewati badai kehidupan yang mungkin menurut kita itu berat atau sangat berat, ya. Kalau kita belajar dari kehidupan orang-orang percaya di abad-abad permulaan, ya, di abad-abad permulaan, mereka adalah orang-orang percaya yang penuh perjuangan, ya. Bahkan mereka bisa dikatakan mempertaruhkan hidupnya demi dia meyakini, mempercayai sosok, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia bisa mempertaruhkan hidupnya, ya. Sementara Bapak Ibu saudara dan saya, ya, karena kita mengaku, ya, kita mengatakan kita mau menjadi pengikut Kristus yang sejati, mungkin kita tidak dibawa sampai dalam penderitaan fisik seperti orang-orang dulu, ya. Tetapi bagaimanapun juga setiap kita pasti mengalami berbagai masalah hidup ini.
Ya. Kita mau lihat di dalam surat Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Efesus. Ya. Surat Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal 1 ya, ayat 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ya. Di sini dikatakan, ya, ini yang harus diperhatikan. Ya, kalau tidak memperhatikan nanti kita bisa salah. Di sini dikatakan kepada orang-orang kudus di Efesus. Jadi surat Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Efesus. Di Efesus itu orang-orang kudus. Ya, orang-orang kudus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Ya. Mereka adalah kelompok orang percaya dan pasti orang-orang seperti ini diperhatikan oleh Tuhan. Ya. Jadi surat yang ditulis Paulus ditujukan pada jemaat di Efesus itu tidak bisa dikenakan di dalam hidup kita. Ya. Jadi seolah-olah kita penerima surat ini. Ya, ini surat untuk orang-orang kudus di Efesus. Ya. Kecuali Bapak Ibu Saudara dan saya memang saat ini kita menjadi orang-orang salehnya Tuhan. Ya. Kita sudah bisa membuktikan bahwa kita sudah menggelar kehidupan yang ditandai dengan kesucian hidup yang membanggakan, dan kita terus tekun mencari Tuhan. Nah, baru surat ini bisa dikenakan pada orang-orang seperti itu. Ya. Tapi surat ini, surat Efesus ini tidak bisa dikenakan pada orang-orang percaya, orang Kristen yang asal-asalan, yang ibadah pun tidak pernah. Ya, kalau toh ibadah dia karakternya masih buruk, ya, nuraninya masih kurang bagus, ya, duniawinya masih nampak. Ini tidak pas, ya, karena di sini dikatakan kepada orang-orang kudus di Efesus. Kalau orang-orang kudus, pasti mereka akan bisa menunjukkan ciri khas orang kudus itu seperti apa. Lemah lembutnya bisa ditangkap, ya, tutur katanya memberkati banyak orang, ya, dia nyaris tidak mau bersentuhan dengan sesuatu yang berbau dosa. Dia nggak mau, karena dia merasa aku dikuduskan. Ya. Nah, maka kalau yang membaca ini adalah orang percaya, tapi dia bukan orang percaya yang benar di hadapan Tuhan, ya ini tidak berlaku. Ya, karena ayat-ayat berikutnya itu akan menunjukkan bahwa surat ini memang hanya pantas ditujukan pada orang percaya yang memang benar-benar hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, yang dinyatakan dengan orang-orang kudus, orang-orang yang percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi memang latar belakang jemaat Efesus ini adalah jemaat yang setia. Dia punya jiwa penginjilan, semangat penginjilan yang kuat. Dan kebanyakan mereka itu bukan orang-orang Yahudi. Ya, jemaat Efesus itu bukan orang-orang Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang kokoh, punya integritas. Sekalipun orang-orang ini dikelilingi oleh sekelompok orang yang menyembah berhala. Jadi di Efesus ada kuil atau kuil dewa Artemis, ya, dikatakan dewa kesuburan. Orang dari luar Efesus itu berbondong-bondong untuk memuji menyembah dewa Artemis ini. Ya. Tetapi orang-orang Efesus, orang percaya Efesus tetap dia tidak terpengaruh. Ya, mungkin orang-orang yang menyembah dewa Artemis itu mungkin jumlahnya jauh lebih besar daripada orang-orang kudus di Efesus. Ya. Jadi ini bukan tanpa tantangan. Maka Paulus memuji orang-orang kudus. Paulus melihat bahwa orang ini teruji, sekalipun dia hidup di tengah-tengah orang fasik, orang yang
melakukan penyembahan berhala dan itu sangat kuat, ya, nuansanya kuat, tapi orang-orang Efesus tetap punya integritas. Dia bisa menjaga kekudusan, ya. Dan mereka ini adalah orang-orang yang tentu, orang-orang yang tahan banting, dia tahan untuk menderita, ya. Jadi kalau dikatakan Paulus mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang kudus, orang-orang yang percaya dalam Kristus Yesus, pasti Paulus sudah melihat kualitas kekristenan orang-orang Efesus itu tidak perlu diragukan, ya, tidak perlu diragukan. Maka seperti saya katakan, orang-orang seperti ini pasti diperhatikan Tuhan, ya, mereka pasti diperhatikan Tuhan. Kalau kita lihat ayat 3, ya, ayat 3, Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ya. Mengaruniakan kepada kita di sini apa? Paulus, kita itu mewakili Paulus dan orang-orang Efesus. Ya, orang-orang yang memang kualitas kekristenannya sudah teruji, yang Paulus katakan orang-orang kudus di Efesus. Ya, jadi bukan hanya orang Kristen Efesus, bukan, orang-orang kudus di Efesus yang percaya dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Nah ini yang saya katakan, orang seperti ini diperhatikan oleh Tuhan. Ya, dikatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ya. Berkat rohani. Nah ini Bapak Ibu saudara, ya. Bagaimana Paulus itu mengucap syukur, dia ada sukacita, dia seperti memuliakan Allah karena berkat-berkat rohani. Nah, ini berbeda dengan kebanyakan kita. Ya, kebanyakan kita itu mengucap syukur kalau kita menerima apa? Berkat-berkat jasmani. Ya, punya rumah baru, punya mobil baru, ya, dapat jabatan lebih tinggi, ya, dapat bonus lebih besar, lebih banyak. Sesuatu yang jasmani kita mengucap syukur. Saya tidak mengatakan itu salah, ya. Tetapi kita harus lebih menghormati, kita harus lebih bisa mengucap syukur ketika kita diberikan berkat rohani di dalam surga. Ya. Nah, masalah yang utama adalah tidak mudah berkat rohani itu dipercayakan Tuhan kepada orang percaya. Ya. Tidak mudah berkat rohani itu diberikan kepada semua orang percaya, tidak mudah. Ya. Jadi kalau jemaat Efesus itu mendapatkan berkat rohani di dalam surga, karena di depan mereka katakan orang-orang kudus yang hidup, yang percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini nyambung. Orang kudus, orang yang percaya dalam nama Kristus Yesus, pantas dia mendapatkan berkat rohani. Ya, maka di depan saya katakan, surat ini hanya ditujukan pada orang-orang percaya yang hidupnya suci, hidupnya kudus. Ya, bukan orang percaya yang hidupnya sembarangan. Ya, dan dalam hampir semua surat-surat Paulus selalu menyertakan ucapan syukur ketika Paulus itu menerima berkat-berkat rohani. Ya, perhatikan, dalam hampir semua suratnya Paulus itu mengucap syukur kalau dia menerima berkat-berkat rohani. Karena memang itu yang dinantikan oleh Paulus. Ya. Dan sejatinya Bapak Ibu Saudara, sejatinya kita, Bapak Ibu Saudara dan saya itu harus merindukan berkat rohani. Jadi berkat rohani itu mesti yang harus kita rindukan.
Kalau berkat jasmani, apakah itu pangkat, jabatan, uang, sesuatu yang materi, orang dunia bisa memberikan. Orang dunia bisa memberikan. Kalau hanya uang, mobil, rumah, orang dunia bisa. Tapi kalau berkat, ya, berkat rohani di dalam surga, hanya Tuhan yang bisa memberikan. Hanya Tuhan yang bisa memberikan. Ya. Maka Paulus mengucap syukur. Dia mengucap syukur tidak henti-henti. Bahkan saya ya membaca satu artikel atau tulisan, Paulus disebut, dikatakan bahwa sosok yang tidak pernah berhenti mengucap syukur. Artinya apa? Dia selalu mengucap syukur, dan mengucap syukur. Ya, dan itu terjadi karena berkat-berkat rohani itu. Paulus tidak pernah memimpikan sesuatu yang jasmani. Ya. Ada boleh, tidak ada juga tidak masalah. Paulus mempercayakan. Ya. Paulus sangat percaya bahwa Tuhan memperhatikan hidupnya. Ya. Seperti yang dikatakan di dalam Filipi 4. Ya, di dalam Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Ya, ini yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Filipi. Orang-orang Filipi adalah orang-orang yang murah hati, yang membantu pekerjaan Tuhan. Ya, jadi jangan khawatir kamu miskin karena kamu berkorban untuk hamba Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Jangan khawatir. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Paulus mengatakan jangan khawatir, pasti kamu akan dipenuhi. Nah, kalau Paulus berani mengatakan hal ini kepada orang-orang Filipi, apalagi terhadap dirinya sendiri, pasti dia tidak meragukan. Pasti Tuhan penuhi apa yang aku butuhkan. Ya. Ya. Jadi memang berkat rohanilah yang seharusnya dirindukan semua orang percaya. Harus merindukan. Masalahnya itu tadi, Tuhan Allah Bapa itu tidak dengan mudah memberikan berkat rohani, tidak mudah. Karena ini nilainya besar. Ya. Kalau orang dunia kan menghargai sesuatu yang jasmani, ya, sesuatu yang jasmani. Mereka menghargai, mereka bersukacita, sangat bersukacita kalau dibantu secara materi. Ya, tetapi kurang bersukacita kalau mereka dibantu dalam doa, ya, diberikan kekuatan lewat firman. Mereka enggak ini. Padahal itu mestinya yang harus kita mengucap syukur. Ya. Jadi berkat rohani, spiritual blessing, hanya Allah yang bisa memberikan. Hanya Allah yang bisa memberikan. Ya. Kalau saudara diberikan sesuatu yang jasmani oleh seseorang, diberikan kendaraan, ya, karena memang kita perlu diberikan kendaraan. Suatu saat kita mampu, kita sukses, kita bisa membalas kebaikan itu dengan apa? Memberikan kendaraan yang sama, yang lebih bagus. Ya, kita menerima berkat jasmani, kita bisa mengembalikan dalam berkat jasmani. Tapi kalau saudara mendapatkan berkat rohani dari Tuhan, dari Allah Bapa, bagaimana caranya kita membalas? Tidak ada, kecuali memuji, memuliakan, dan mengagungkan nama Tuhan. Kita terus bersyukur. Itu, ya, itu cara yang selalu diperagakan oleh Paulus. Dia selalu mengucap syukur. Ya. Kalau kita lihat di dalam 2 Timotius kayak kemarin yang saya sampaikan, 2 Timotius 2 ayat 7, ya, 2 Timotius 2 ayat 7, ya, 2 Timotius 2 ayat 7, perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Pengertian dalam segala sesuatu.
Ya, ini diberikan pada orang-orang yang telah melakukan menyelesaikan tugasnya dengan baik. Ya, dia sudah bisa mewujudkan kehidupannya seperti prajurit yang sedang berjuang. Ya, dia bisa mewujudkan hidupnya seperti seorang prajurit yang sedang berjuang. Dia tidak menghiraukan kebutuhan sehari-harinya. Ya, dia bisa mewujudkan kehidupan sebagai seorang olahragawan. Dan dia juga bisa mewujudkan kehidupan sebagai seorang petani yang kerja keras. Maka ayat 7, perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Nah, ini termasuk berkat rohani yang ada di surga. Itulah hikmat, roh hikmat dan wahyu. Ya. Dan Bapak Ibu sudah harus merindukan hal ini. Harus merindukan hal ini. Ya. Kalau kita lihat di dalam Efesus pasal 1 ayat 17. Efesus 1 ayat 17. Atau dimulai dari 15. Ya. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Ya kan? Mengucap syukurnya pasti karena sesuatu yang rohani. Jadi lihat orang-orang anak didiknya, ya, anak didiknya, pengikutnya menjadi orang-orang yang rohani, mengucap syukur. Ya, bukan karena anak didiknya diberkati secara jasmani untuk mengucap syukur, enggak. Diberkati secara rohani, Paulus mengucap syukur. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan senantiasa dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ya. Jadi Paulus sudah melihat orang-orang Efesus kasihnya, imannya, tapi satu hal yang menurut Paulus harus ditambahkan pada orang Efesus, jemaat Efesus. Paulus berdoa supaya kalian menerima roh hikmat dan wahyu. Inilah berkat surgawi, ya, berkat rohani ada di dalam surga. Ya. Jadi orang yang punya, ya, orang yang diberkati, ya, orang yang diberkati dengan berkat rohani yang ada di surga, yaitu roh hikmat dan wahyu, dia akan memiliki pengenalan. Ya, dikatakan ayat 17 kan mengatakan supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Artinya apa? Kalau orang itu tidak memiliki roh hikmat dan wahyu, dia tidak punya roh hikmat dan wahyu, orang itu tidak mungkin punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Dia tidak mungkin punya pengenalan yang benar akan Allah Bapa. Ya, ini kan logisnya kan begitu. Aku berdoa supaya Allah Bapa mengaruniakan padamu roh hikmat dan wahyu supaya kamu memiliki pengenalan yang benar akan Dia. Jadi kalau kita balik, berarti kalau dia tidak punya roh hikmat dan wahyu, orang ini tidak mungkin bisa mengenal Dia dengan benar. Nah, ini Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi pengenalan akan Kristus, pengenalan akan Kristus Yesus, pengenalan akan Allah Bapa itu bukan penting lagi. Itu sangat penting. Ya, karena begitu kita mengenal pribadi Kristus, mengenal pribadi Allah Bapa, kita akan benar cara memperlakukan yang mulia Tuhan Yesus dan Allah Bapa di surga. Kita akan benar. Doa-doa kita pun enggak sembarangan. Enggak sembarangan, enggak asal minta, wah minta. Enggak, karena kita mengenal. Nah, saat kita memiliki pengenalan yang benar akan Kristus,
Ya, ketika orang itu memiliki pengenalan yang benar akan Kristus, maka paling tidak 3 hal ini yang pasti akan mereka pahami. Ya, jadi ketika orang itu memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus, 3 hal ini yang akan mereka pahami. Yang pertama, pengharapan akan panggilan. Jadi dia punya pengharapan, ya, pengharapan akan panggilan, supaya dia menjadi orang-orang yang diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, jadi dia memiliki pengharapan akan panggilan ilahi. Yang pertama, yang kedua, kekayaan kemuliaan. Ya, kekayaan kemuliaan itu, ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, kita tahu, ya, kita tahu akan ada di mana kita nanti setelah kita dipanggil Tuhan. Kita tahu, ya, kekayaan kemuliaan. Kita tahu bahwa ketika orang percaya yang benar-benar mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan, mereka akan bisa menikmati kekayaan kemuliaan, karena mereka akan bisa duduk sehidangan dengan Tuhan. Mereka akan duduk menghakimi ke-12 suku Israel. Mereka adalah orang-orang yang dipermuliakan di langit baru, bumi baru. Jadi kita punya pemahaman tentang kekayaan kemuliaan. Dan yang ketiga, dia mengenal kuasa Allah yang besar. Ya, kuasa Allah yang besar. Dia mengerti bahwa Allah yang aku sembah adalah Allah yang berkuasa. Ya itu. Tapi kalau kita tidak punya pengenalan, kita tidak punya pengenalan akan Tuhan, tidak punya pengenalan yang benar, pengenalan yang lengkap akan Tuhan, beda. Hidup kita cemas, ya, menghadapi masa depan itu kayaknya suram, penuh ketakutan, rasa khawatir yang sangat amat, ya, paranoid. Ya, jadi rasa khawatir selalu ada dalam diri. Kalau enggak anaknya pergi kemana, takut nanti ada apa-apa. Ya, rumahnya misalnya ninggal rumah, ya, rumahnya ditinggal, dia takut nanti gini-gini. Jadi serba takutan. Ya, serba ketakutan. Ya, bahkan ketika dia membuat rumah pun, ya, saking takutannya, di mana pasang besi-besi jadi kayak dalam penjara. Orang yang ketakutannya berlebih. Tapi kalau kita punya pengenalan akan Tuhan, kita bukan kok kita sembrono, tetap kita melakukan keamanan. Kita menjaga keamanan anak-anak kita, rumah kita, tempat kita tinggal. Tapi tidak disertai rasa takut berlebihan. Enggak. Kita percaya bahwa Tuhan, ya, yang memiliki kuasa yang dahsyat itu mampu melindungi kita, mampu melindungi kita. Kita yakin Tuhan beserta kita. Ya, jadi jangan doa-doa kita itu hanya mohon yang sesuatu yang jasmani. Anak saya dapat pekerjaan yang baik, anak saya dapat jodoh yang ini, ya, usaha suami saya ini, ya, semua yang selalu yang jasmani. Tapi lupa bahwa berkat rohani yang ada di surga itu pun harus kita rindukan. Ya, itu pun harus kita rindukan. Ya, saya baru ada seseorang, ya, yang boleh saya katakan orang ini cukup berhasil dalam dunia sekuler, ya, dalam karir pekerjaannya boleh dikatakan dia berhasil atau sangat sukses. Ya, tetapi dalam hidupnya banyak mengeluh. Ada mengeluh yang sama, hubungan sama inilah, sama ini, selalu ada keluh. Ya, saya mau katakan, ya, kalau misalnya ketemu, saya katakan bahwa tidak semua yang kita perjuangkan, tidak semua yang kita inginkan itu bisa kita raih. Ingat, tidak semuanya. Pasti ada 1-2 yang Tuhan izinkan tidak mampu kita raih, tidak mampu kita wujudkan. Itu pasti. Ya, tidak semua yang kita inginkan bisa kita raih.
Mungkin orang ini berhasil, dia bisa mencapai karir tinggi, bahkan sangat tinggi. Ya. Tapi apakah kehidupan kita itu hanya diisi oleh karir yang tinggi saja? Kan enggak. Ya, hidup kita itu kan banyak pernik-perniknya. Bagaimana hubungan kita dengan saudara kandung, bagaimana hubungan kita dengan orang tua, bagaimana hubungan kita dengan mertua, bagaimana hubungan kita dengan teman-teman kerja, bagaimana hubungan kita dengan keluarga besar. Itu pernik-pernik itu juga yang bisa membuat kita tidak damai. Orang boleh sukses dalam satu bidang karirnya, sukses oke, tapi tanya, yuk nyaman nggak? Ya, yuk merasakan damai nggak? Kalau dia mau jujur, dia katakan tidak menemukan, belum menemukan damai. Ya. Karena kalau kamu kiblatnya, fokusnya hanya sesuatu yang jasmani, Tuhan akan tunjukkan bahwa kamu tidak bisa membanggakan dengan sesuatu yang jasmani. Ya, karena damai sejahtera tidak dibangun oleh sesuatu yang jasmani, tapi karena hadirnya Roh Kudus dalam hidup kita, karena kebenaran yang ada dalam diri kita. Kita bisa menghadirkan suasana surga dalam hidup kita, itu damai. Ya. Jadi berkat-berkat rohani di dalam surga itu jangan tidak kita minta, itu harus kita rindukan. Ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, ayat 4 ini sering diperdebatkan. Ya, ini karena berkenaan dengan predestinasi. Jadi seolah-olah semua orang percaya itu sudah ditentukan oleh Tuhan untuk selamat. Ya, seolah-olah semua yang beragama Kristen, kamu ditentukan selamat, kamu ditentukan selamat. Jadi seolah-olah Tuhan sudah menentukan. Jadi sepertinya itu tidak perlu ada andil dari orang itu, tidak perlu ada andil dari orang itu. Nah, ini kan salah. Maka tadi saya katakan Efesus ini, surat Efesus ini hanya pantas untuk orang-orang yang hidupnya seperti jemaat Efesus, menjaga kekudusan, yang hidup ya, yang percaya dalam nama Kristus Yesus, dan mereka adalah orang-orang yang diperhatikan Tuhan. Maka orang ini bisa dikatakan apa? Memang sebelum dunia dijadikan, kamu telah dipilih. Ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kita di sini adalah Paulus dan orang Efesus, bukan semua orang percaya, bukan. Ya. Karena orang Efesus itu dia sudah menunjukkan bagaimana dia punya integritas yang tidak terpengaruh oleh lingkungan. Ya, dia hidup di tengah-tengah orang-orang yang menyembah berhala, tidak terpengaruh. Dia tetap bisa menjaga kesucian hidupnya. Dan Paulus melihat orang-orang kudus di Efesus. Ya. Jadi kalau dikatakan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, itu kita harus begini Bapak Ibu Saudara, kita harus menganggap bahwa yang pantas masuk kategori itu, ya, yang layak untuk masuk kategori di situ adalah orang-orang yang kekudusan hidupnya tidak diragukan. Ya, jadi ketika Paulus melihat orang-orang ini, Paulus tidak menemukan istilahnya, tidak menemukan cacat celah. Wah, memang kamu itu ditentukan sejak sebelum dunia dijadikan, kamu sudah ditentukan. Nah, itu buat orang-orang yang hidupnya memang kudus. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kehidupan Paulus, ya, sekarang ini kan Paulus bilang, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Kita di sini kan mewakili Paulus dan orang Efesus. Nah, kalau kita lihat hidupnya Paulus dulu seperti apa, ya, kita lihat hidupnya Paulus ketika dia masih bernama Saulus, itu hidupnya seperti apa? Mungkin
Sebelum Paulus bertemu dengan Tuhan di jalan yang menuju Damsyik yang berupa cahaya itu, sebelum Paulus ketemu Tuhan di jalan menuju Damsyik, mungkin tidak seorang pun yang akan menyangka bahwa Paulus ini akan dipakai sebagai alat Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa. Kita tidak berpikir seperti itu. Ya, jadi sebelum Paulus ketemu Tuhan, ya, di jalan menuju Damsyik yang dalam bentuk apa? Dalam cahaya itu, kita tidak berpikir bahwa Paulus akan menjadi rasul yang hebat. Tidak berpikir. Kita pasti berpikir, wah, lu pasti binasa. Karena apa? Karena Paulus kerjanya apa? Ngejar-ngejar pengikut Kristus. Pengikut Tuhan itu dikejar. Bahkan dia minta surat resmi dari tua-tua itu supaya dia bisa menangkap setiap laki dan perempuan yang menjadi pengikut, ya, pengikut Tuhan, pengikut jalan kebenaran. Jadi kita nggak menyangka. Orang pasti akan bilang, oh, Paulus ini sosok ini pasti masuk neraka. Tetapi ternyata Paulus ditangkap oleh Tuhan. Dia dipakai menjadi rasul yang luar biasa itu. Maka Paulus bisa menulis, aku dipilih Tuhan sebelum dunia dijadikan, aku dipilih. Ya, karena Paulus sendiri tidak menyangka bahwa dia akan menjadi rasul yang hebat. Mungkin dia menyangka. Karena tekadnya itu membunuh pengikut Tuhan. Tekadnya membara. Dia membela Taurat. Tapi ternyata Tuhan tangkap dia. Yang akhirnya Tuhan pakai dia. Tuhan pakai Paulus untuk menjadi alat bagi kemuliaannya. Nah, di sini Paulus baru bisa nulis. Ya, jadi orang-orang yang kehidupan lampau, kehidupan masa lalunya buruk atau sangat buruk seperti Paulus, tetapi akhirnya Tuhan menangkan dan Tuhan pakai dia untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Dia bisa menulis. Jadi aku itu dipilih sebelum dunia dijadikan. Karena kalau menurut kacamata manusia tidak mungkin Paulus itu dipakai Tuhan, nggak mungkin. Maka di depan tadi saya katakan, sebelum Paulus ketemu Tuhan, tidak pernah ada yang menyangka bahwa Paulus itu akan menjadi rasul yang besar, akan menjadi orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tidak ada yang menyangka. Ya, tetapi ternyata Tuhan pakai. Nah, disinilah mengapa Alkitab mengatakan jangan menghakimi. Ya. Jadi kalau Alkitab katakan jangan menghakimi, itu landasannya ada. Karena kalau orang menghakimi itu seperti memvonis. Dan dibalik penghakiman, orang yang menghakimi itu punya keyakinan bahwa kamu tidak akan berubah. Maka dia berani menghakimi. Dan itu tidak boleh. Selama orang itu masih hidup, selalu ada kesempatan untuk dia berbalik dan bertobat. Ingat, selalu ada kesempatan untuk dia berbalik dan bertobat. Buktinya apa? Paulus. Ya, maka dia bisa menulis kalimat yang dia tulis itu mencerminkan hidup yang dia jalani. Kalau secara manusia, aku sudah nggak layak. Maka di dalam suratnya dia mengatakan bahwa di antara semua rasul ini, aku yang paling berdosa. Ya, rasul-rasul yang lain dipakai Tuhan, tapi dengan latar belakang yang baik. Tapi kalau Paulus dengan latar belakang yang kelam. Ya, jadi di sini saya baru mengerti kenapa Paulus nulis Efesus. Ya, surat Efesus mengatakan sebelum dunia dijadikan aku. Ya, jadi ini yang kalimat ini, kebenaran ini hanya cocok, hanya bisa dikenakan pada orang-orang yang dulu hidupnya berantakan, dulu masa lalunya kelam, bahkan sangat kelam, yang orang lain pun menganggap dia tidak mungkin akan selamat. Tetapi kenyataannya dalam perjalanan hidupnya, dia bertobat, dia berbalik dan bertobat, dan akhirnya dipakai Tuhan. Ya, ini. Tapi kalau ada orang yang dulunya memang baik-baik terus dipakai Tuhan, ya memang nggak heran. Ya, nggak salah juga. Ya, tetapi ingat, Tuhan juga bisa memakai orang-orang
yang jahat, tetapi dia punya nurani. Ya, kejahatannya Paulus itu kan karena apa? Karena dia membela agamanya, dia membela apa yang dia yakini benar. Jadi kejahatannya Paulus itu bukan membunuh, berzina, merampok, enggak, bukan. Tapi kejahatannya dia itu dia membela yang diyakini benar itu, dan dia membunuh orang yang tidak mau mengikut dia. Ya, jadi ada murid-murid Tuhan yang itu bisa menghambat ininya Paulus, dia disingkirkan. Ya, jadi kalau kita melihat jalan hidup Paulus seperti itu, kita tidak heran dia bisa nulis surat di Efesus itu. Tapi sekali lagi ayat 4 ini tidak bisa dikenakan pada semua orang percaya. Ya, kecuali orang percaya yang memang benar-benar sudah hidup dalam track yang benar. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, ingat ya, ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi sekalipun dia dipilih sebelum dunia dijadikan, dia sudah dipilih, tapi dia harus bisa membuktikan sampai akhir hidupnya bahwa dia akan tetap hidup dalam kesucian Tuhan dan tidak bercacat di hadapannya. Nah, ini yang berat. Ya, sekalipun dia memang, Paulus katakan kamu dipilih sebelum dunia dijadikan, tapi toh demikian Paulus mengingat bahwa mereka harus bisa mewujudkan akhir hidupnya sebagai orang-orang yang kudus dan tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Ya, jadi tidak hanya bangga, wah dipilih, enggak. Kamu harus bisa menunjukkan. Kalau ternyata kamu tidak bisa menunjukkan kekudusan dalam hidupmu sampai akhir hidupmu, dan kamu tidak bisa menunjukkan hidup yang tanpa cacat celah, berarti kamu bukan orang yang dipilih. Ya, karena orang yang dipilih itu arahnya ke sana, bukan dipilih terus dipilih dah. Yuk memang dipilih, tapi tunjukkan bahwa sampai akhir hidupmu Tuhan melihat hidup kita dalam kesucian yang membanggakan, hidup kita tanpa cacat celah dan kerut. Lalu Tuhan kata, memang kamu dipilih sebelum dunia dijadikan. Ya, tapi ingat ya, satu hal yang saya ingatkan. Ya, memang ini ditulis oleh Paulus karena Paulus punya pengalaman hidup seperti itu. Tetapi kita jangan masuk ke dalam kemahatauan Tuhan. Kita tidak boleh masuk. Misalnya gini, misalnya cucu saya nanti, ya cucu saya nanti jadi apa? Saya kan tidak tahu. Ya, cucu saya dari Yosef atau cucu saya dari Gaby nanti gedenya kerja di mana? Saya kan tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Oh, nanti jadi dosen. Tahu kan? Nah, orang itu nanti bisa ngomongnya setelah cucu saya jadi dosen, wah memang dia ditetapkan jadi dosen. Ya kamu tahunya setelah dia jadi dosen. Sebelum dia lahir kamu nggak tahu dia mau jadi apa. Ya kan? Jadi kadang-kadang kita itu masuk dalam kemahatauan Tuhan. Ya, ini yang repot. Kalau Tuhan itu tahu si A nanti cucunya jadi apa, si B nanti meninggalnya seperti apa, Tuhan tahu. Tapi orang itu kan tidak tahu. Ya, Tuhan tahu siapa yang akan selamat, siapa yang akan binasa, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Tapi kan itu tidak dibuka nanti, tidak. Ya, setiap kita, Alkitab katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi untuk mewujudkan keselamatan kita harus mengerjakan dengan takut dan gentar. Jadi kasih karunia itu tidak menjamin kita otomatis selamat. Itu salah. Itu menyesatkan. Ya, tapi memang tanpa kasih karunia semua kita binasa.
Tanpa kasih karunia semua kita bisa. Tapi dengan kasih karunia itu bukan berarti terus dia pasti Islam. Udah, kamu tunjukkan kamu bisa hidup dalam kekudusan sampai akhir hidupmu dan tidak ada cacat celah seperti yang Efesus katakan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya, kita ditarget seperti itu. Ya yang salah itu kadang orang masuk dalam kemahatauan Tuhan. Ya kalau Tuhan tahu, oh si A nanti akan murtad, Tuhan tahu. Ya, oh ini nanti akan jadi, oh, orang itu nanti akan jadi Kristen. Sekalipun dia sekarang mau Tuhan tahu, tapi kan kita tidak tahu. Kayak Paulus, memang tahu Paulus kalau dia mau dipakai Tuhan, tidak tahu. Maka begitu dia dipakai Tuhan, baru dia berarti saya ini apa? Udah ditentukan sebelum dunia dijadikan. Karena apa? Karena secara manusia saya ini tidak mungkin dipakai Tuhan. Masa lalu saya sangat buruk, bahkan pantas untuk dihukum. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, ya, jadi kita harus melakukan, kita mengerjakan apa yang menjadi tugas kita. Kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Haruslah kamu sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Itu tugas kita, ya. Jangan mengingini yang bukan milik kita, ya. Kita harus melepaskan dari segala milik kita. Itu tugas kita. Ya, sekarang banyak orang kan euforia, wah kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Terus maksudnya lu jahat, mau jahat aja, kan bodoh. Ya, ada kebenaran yang mengatakan kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Terus maksudnya lu mau jahat aja, ya udah jahat aja. Lihat, pasti masuk neraka kalau kamu jahat. Ya, artinya bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, karena ada korban Kristus. Kalau tidak ada korban Kristus, sebaik apapun kita mati, masuk neraka. Ya, jadi ada korban Kristus itu sehingga ada penghakiman. Ayat ini sekarang, ya. Dalam kasih Dia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ya. Jadi kita ini juga diproyeksikan, diarahkan, ditentukan untuk menjadi anak-anaknya oleh Yesus Kristus dengan kerelaan kehendaknya. Jadi artinya gini, Bapak Ibu Saudara, memang orang percaya, Bapak Ibu Saudara dan saya itu harus melewati perjalanan hidup yang penuh dengan liku-liku. Kita harus lewat perjalanan hidup, penggembaran hidup yang penuh dengan liku-liku. Dan Allah menyaksikan itu. Tuhan Allah Bapa menyaksikan perjalanan hidup kita. Seperti Ibrani katakan, kita sebenarnya masuk dalam perlombaan yang diwajibkan. Banyak saksi, termasuk orang-orang kudus, para malaikat. Jadi kita tuh masuk dalam perlombaan dan disaksikan. Ya. Jadi kita harus melewati perjalanan hidup yang berliku-liku ini, dan Allah menyaksikan semua itu. Yang akhirnya Allah Bapa akan bisa menerima keberadaan kita sebagai anak-anaknya. Setelah Tuhan menyaksikan, Allah menyaksikan peradaban hidupnya. Oh ya, benar, kamu pantas menjadi anak-anakku. Ya, menurut kerelaannya itu artinya apa? Tuhan gerak, Allah menerima kita sekalipun tidak dalam kesempurnaan. Kita ada ya sedikit kelemahan atau kekurangan, tapi Allah Bapa melihat, oke, masih oke lah. Ya, kamu memang tidak atau belum sempurna, tapi aku bisa memaklumi. Itu yang mengatakan apa? Menerima dengan kerelaan. Ya, jadi ada kekurangan sejatinya, belum sempurna orang itu, tetapi Allah melihat orang ini sudah berjuang bagaimana dia mau pengen jadi orang yang baik atau sangat baik. Ya, jadi makanya yang selalu saya katakan, keinginan dari hati kita, keinginan dari setiap kita untuk ingin berbuat baik, menjadi orang baik itu harus ada. Harus ada keinginan dalam diri kita untuk aku mau menjadi orang baik, aku mau menjadi berkat bagi banyak orang, aku harus
menjauhi kejahatan. Karena apa? Tuhan melihat. Ya, jangan dikira Tuhan melihat hati kita. Orang kemarin yang saya sampaikan hari Selasa, dari jauh itu Tuhan sudah tahu, oh orang itu sombong. Dari jauh orang Tuhan sudah mencium orang ini sombong. Nah ini yang menjadi alasan kita. Ya. Jadi ketika Tuhan melihat perjuangan kita memang tidak sempurna, tapi Tuhan melihat kita terus berjuang, kita ibadah tengah minggu, membangun intimasi, membangun misbah doa, ya terus mendengar firman, tapi tetap aja kita masih salah, masih bisa salah. Tuhan paham, oke lah, dengan rela aku menerima engkau sebagai anak. Ya, jadi dengan rela. Karena apa? Tuhan menyadari memang kamu masih belum sempurna, tapi aku menghargai, aku mengapresiasi tekad niat kamu untuk menjadi lebih baik. Aku hargai. Karena di dunia yang akan datang pun ada pendidikan. Nanti di kekekalan langit baru bumi ada pendidikan, orang itu akan dididik. Ya, karakter yang masih nyimpang akan dikikis. Coba kita bayangkan kalau model Salomo gitu, kalau nggak dirubah gimana coba? Kalau nggak menghabisin, coba apakah Salomo masuk neraka? Kan enggak juga. Tapi kan karakternya, kita lihat istrinya yang gundiknya, harus dikikis itu, maka di surga ada pendidikan. Ya, itulah Bapak Ibu Saudara. Jadi dengan pemahaman ini saya mengajak untuk kita bisa memperagakan hidup seperti jemaat Efesus, supaya kita ini layak menerima berkat surga yang dari berkat rohani yang ada di dalam surga itu kita layak, dan kita bisa mengatakan memang aku dipilih sebelum dunia dijadikan. Bapak Ibu Saudara bisa mengatakan hal itu, tapi dengan konsekuensi Bapak Ibu Saudara benar-benar bisa mewujudkan hidup yang tidak bercacat. Ya, kita bisa mewujudkan hidup yang tidak bercacat di hadapan Tuhan. Tetap jaga kesucian hidup. Kita bisa mengatakan memang aku dipilih sebelum dunia dijadikan. Tapi kalau sudah hidupnya berantakan, nggak jelas, jangan ngomong ini. Nggak boleh. Ya, inilah perjuangan kita yang cukup berat. Ya, selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian Bapa dari ketiga tahtamu. Pujian Tuhan Yesus. Bapa dari ketinggian tahtamu, Kau selidiki setiap kami. Pada semua insan di bumi, Kau yang menguji. Bapa, aku sungguh merindukan menjadi
di surga, hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Benar Tuhan, perlu perjuangan yang keras, perlu perjuangan yang sungguh-sungguh keras dari setiap kami, karena kami Tuhan dituntut untuk kami hidup tidak bercacat celah di hadapan-Mu. Kami harus bisa menjaga kekudusan kami sampai kami menutup mata, dan itu perlu perjuangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kiranya Roh Kudus memberikan kekuatan pada setiap kami, Roh Kudus memampukan setiap kami, dan kiranya terus bangkitkan gairah dan hasrat kami untuk kami hidup benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan sedang jemaat GSKI Ayat Yatim Manggis dalam tangan kasih-Mu, juga saudara-saudara kami yang setia mengikuti ibadah streaming ini. Bapa, kiranya Engkau memberkati hidup mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati usaha mereka, memberkati anak cucu menantu mereka, apapun yang mereka kerjakan menjadi berhasil, dan biarlah ini semua untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan kasih-Mu. Pakai Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan seluruh pejabat tinggi negara. Bila Tuhan lewat tangan-tangan beliau, lewat kerja keras beliau Tuhan, keadaan bangsa ini akan menjadi lebih baik lagi di masa-masa mendatang. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, angkat kedua belah tangan saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa. Dengan demikian Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat-berkat surgawi, berkat-berkat jasmani yang dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan kuasa Roh Kudus-Nya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan menyertai perjalanan hidup Bapak Ibu saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, dan semua yang percaya katakan amin. Selamat malam Tuhan Yesus.